ketika Timor Leste bekerja sama dengan provinsi ini, sama saja mengakui ekonomi Timor Leste itu sederajat dengan provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi ini adalah fakta gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tim Files, sebuah channel yang khusus membicarakan tentang sejarah dan masa lalu Timur Timur atau Timur Leste hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pernyataan dari Presiden terpilih Timur Leste periode 2022 sampai 2027, yaitu Jose Ramos Horta. Tentang awal dia jadi presiden ini mau apa dengan Indonesia, ya. Terkait dengan itu kita akan lihat seperti apa pernyataannya, dan kami sudah memiliki tujuh tafsir pernyataan terkait dengan apa yang dilontarkan oleh Ramos Horta. Oke, kita langsung saja kita lihat seperti apa pernyataannya. I believe that Timor-Leste economy and the economy of NTT, the economy of the rest of Indonesia must expand. We cannot develop alone. Oke, ya ini pernyataan pertamanya. Kita akan lanjut ya, ini satu kesatuan, hanya dipisah-pisah saja. We have to look at the NTT, what they need, how can we complement the economy of NTT, what can we buy from NTT, what can we buy from Java, from Sumatra, because I mentioned that because the level of Indonesian development, particularly if you talk about Java and Sumatra, is already far higher than Timor-Leste. Already far higher from Timor-Leste. Ini pernyataan yang dilontarkan pada hari Jumat 22 April 2022. Yaitu pernyataan yang diliput ya oleh Metro TV News ya. Mungkin kemarin atau sebelumnya yang pasti itu muncul ke permukaan di media itu pada hari Jumat tanggal 22. Kita akan lihat lagi. So Timor-Leste is still at the same level of a stage of development like NTT. Same level from NTT. Oke ya, Timor-Leste sama tingkatannya, sama posisi seperti Timor-Leste. Kita lihat. How can we help each other? Seperti apa penafsiran dari kami ya terkait dengan pernyataan Ramos Horta yang tadi. Oke, kita akan lihat baik-baik. A few moments later. Oke, kita sudah membuat 7 tafsir pernyataan Jose Ramos Horta, itu presiden terpilih Timor Leste yang akan menjabat tahun ini mulai 2022 sampai 2027 ya, yang kita ambil tadi sudah kita saksikan, yaitu dari channel pengantar berita Indonesia yaitu Metro TV yang diterbitkan pada tanggal 22 April 2022. Apa saja isinya? Mari kita lihat baik-baik ya. Yang pertama ada 4 poin dulu. Yang pertama adalah ini jelas bahwa ini adalah sebuah bentuk kesadaran dari Timor Leste bahwa mereka ini tidak bisa hidup sendirian. Ini saya kira ada sebuah sikap rasional dan ada yang sedikit berbeda, yaitu adalah sikap yang merendah dari Timor Leste ya. Dalam hal ini adalah tanda kutip diwakilkan oleh presidennya. Kenapa? Karena selama ini kita tahu bahwa Timor Leste adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu. Di beberapa bagian bisa ditafsirkan sebagai sebuah kesombongan, tapi kali ini dia berbeda. Yang kedua, tafsir kedua adalah ada keinginan dari Timor Leste untuk kembali atau melanjutkan kerjasama yang sudah ada selama ini dengan Indonesia. Jadi melanjutkan, kita teruskan sajalah kerjasama kita ini. Kira-kira begitu. Yang ketiga adalah masih di bidang yang hal ini ya, bidang ekonomi. Kemudian dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Timor Leste ini memilih Nusa Tenggara Timur atau TL. Kenapa dia memilih itu? Nah, kita lihat tafsir yang keempat.
pemilihan ini adalah konsekuensi rasional terhadap Timur Leste yang ada sekarang ini ya. Pertama, dia ini berbatasan langsung dengan darat ya. Artinya Indonesia memang dalam kenyataannya faktanya adalah satu-satunya negara yang berbatasan darat dengan Timur Leste. Tapi yang paling dekat itu adalah perbatasannya adalah NTT. Ya. Kondisi geografis ini yang saya yakin adalah salah satu alasan utamanya. Yang kedua adalah tingkat ekonominya masih relatif sama. Ya, tadi Ramos Horta menyatakan bahwa ya samalah dengan NTT gitu ya, relatif sama. Sehingga dengan kesamaan ini bisa lebih mudah itu karena beberapa wilayah di Indonesia lain ya sebutkan tadi itu terlalu jauh gitu ya. Yang ketiga adalah kekerabatan. Kita tahu faktor budaya ini hidup dari zaman dulu. Artinya adalah setelah dipisahkan dengan garis yang jelas tahun 2022 atas kemenangan referendum tahun 1999, mungkin terpisah secara politik tapi secara budaya tidak. Kenapa? Banyak kerabat-kerabat mereka itu yang kemudian tetap di Indonesia atau di Timur Leste, tapi kerabat itu tidak terputus oleh karena garis-garis politik. Saya yakin dengan sistem kekerabatan yang masih kental di antara kedua belah wilayah beda negara itu akan menjadi faktor ya, penentu kenapa mungkin ini harus bekerja sama dengan NTT. Dan terakhir adalah komunikasi bahasa. Timur Leste tidak sedikit ya, masih menggunakan bahasa Indonesia, bahkan dia dijadikan bahasa dagang ya, tidak salah bahasa dagang gitu ya. Di sana di dalam konstitusinya Indonesia itu masuk ke dalam bahasa yang dipergunakan secara umum di sana, secara resmi loh negara ini ya, bukan hanya keseharian. Kemudian komunikasi yang tidak kalah hebatnya adalah bahasa daerah di antara dua yang masih nyambung, yaitu bahasa Tetun ya. Jadi mungkin kalau orang di Jawa itu bahasa mudanya ya Jawa Timur, misalnya Solo sama Jogja itu dipisahkan sama negara kira-kira gitu. Walaupun beda negara tapi bahasanya masih sama. Itu analoginya saja ya, maksud saya seperti itu. Dan tiga yang terakhir adalah tafsir yang saya buat adalah yang kelima. Apa yang diungkapkan oleh Ramos Horta adalah mengakui secara sadar bahwa tingkat ekonomi Indonesia more higher, far ya, lebih tinggi dibandingkan Timur Leste. Ya, di sini disebutkan adalah Jawa dan Sumatera. Ini pengakuan ya. Pengakuan dari seorang presiden barunya bahwa Indonesia itu ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan dari Timor Leste hari ini. Dan yang keenam, Timor Leste mengakui bahwa, nah ini dia, kerjasama dengan NTT. Tahu NTT? NTT ini saya baru buka beberapa waktu yang lalu bahwa NTT masuk nomor 3 provinsi termiskin di Indonesia. Dengan demikian, ketika Timor Leste bekerja sama dengan provinsi ini, sama saja mengakui ekonomi Timor Leste itu sederajat dengan provinsi termiskin nomor 3 di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi ini adalah fakta gitu ya. Dan yang ketujuh, saya ingin nyatakan bahwa sebagai penutup ya, apapun yang ceritakan ini, apa yang diungkapkan ini, saya teringat ungkapan Ramos Horta tahun lalu ya, bahwa Timor Leste itu komoditasnya adalah 70% adalah barang-barang atau produk Indonesia. Dengan demikian jelas pernyataan ini dapat ditafsirkan bahwa Timor Leste membutuhkan Indonesia, tapi bukan reintegrasi ya seperti tahun 75-76. Loh kok ada sampai sini? Karena ketika ini muncul banyak suara-suara seperti itu. Dan saya ingin menafsirkan bahwa ini masalah ekonomi di antara kedua belah negara yang memilih bekerjasama di salah satu provinsinya. Tidak ada unsur yang lain-lain. Itu menurut saya, menurut kami, Timur Files atau Tim Files. Bagaimana dengan Anda? Silahkan ditafsirkan sendiri. Boleh komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.